Teladan dakwah yang indah. Anak-anak itu berteriak kiai sesat, kiai palsu. Pada suatu pagi, ketika Kiai Dahlan sedang berada di beranda rumahnya sambil menelaah kitab, ada serombongan anak-anak yang mendatangi rumahnya sambil berteriak-teriak, kiai sesat, kiai sesat, kiai sesat. Kiai palsu, kiai palsu, kiai palsu. Mendengar suara riuh itu Kiai Dahlan keluar rumah sambil tersenyum. Anak-anak itu masih saja berteriak-teriak, kiai palsu, kiai palsu, kiai palsu. Kiai sesat, kiai sesat, kiai sesat, dan seterusnya. Kiai Dahlan tetap berdiri di depan rumahnya memperhatikan anak-anak itu sambil tersenyum. Beliau tidak marah. Bahkan kemudian Kiai Dahlan ikut bertepuk tangan mengikuti irama teriakan anak-anak itu juga sambil menirukan apa yang diteriakkan anak-anak itu, kiai palsu, kiai palsu, kiai palsu. Kiai sesat, kiai sesat, kiai sesat. Karena Kiai Dahlan tidak marah bahkan mengikuti perkataan mereka sambil tersenyum ramah, anak-anak itu malah kehilangan minat lalu diam terbengong-bengong. "Loh kok berhenti? Ayo teruskan," kata Kiai Dahlan sambil tersenyum ramah. Anak-anak itu masih terdiam. Kemudian dengan senyum kebapaan dan penuh wibawa, Kiai Dahlan mendekati dan menyalami anak-anak itu satu persatu sambil bertanya, "Kamu namanya siapa, Le?" Nak dalam bahasa Jawa. "Anaknya siapa? Rumahnya di mana?" lanjut Kiai Dahlan sambil terus tersenyum seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali dengan cemooh yang baru saja diterimanya. Kemudian, Kiai Dahlan duduk di tangga rumahnya sambil mengajak anak-anak itu duduk di sana. "Sini, ayo duduk di sini." Karena keramahan sekaligus kewibawaan Kiai Dahlan, anak-anak itu pun satu persatu duduk di sekitar Kiai. "Kalian sudah sekolah atau belum? Kalau maghrib ngaji atau tidak?" tanya beliau sambil mengelus rambut anak-anak itu. Kebanyakan dari mereka mengatakan tidak sekolah dan tidak mengaji. Memang waktu itu tidak semua anak bisa mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. "Apa kalian semua mau main sama Kiai? Kiai punya dongeng. Kalian mau mendengarkan dongeng?" tawar Kiai Dahlan. Tawaran yang simpatik itu dijawab dengan serempak oleh mereka, "Mau Kiai, mau Kiai." "Baik, kalau begitu, ayo sekarang semua masuk ke rumah Kiai." Kemudian Kiai Dahlan minta Nyai Dahlan, istri beliau, untuk membeberkan tikar dan membuatkan minuman. Setelah itu Kiai Dahlan mendongeng kisah-kisah tentang sejarah Islam. Kiai Dahlan menceritakan kisah-kisah tersebut dengan sangat menarik, menggunakan bahasa komunikasi anak. Karena cara mendongengnya menarik, kadang-kadang disertai dialog yang komunikatif, tokoh-tokoh yang didongengkan itu seakan menjadi hidup. Anak-anak pun terpukau dan asyik mendengarkan. Diajari salat, tak terasa azan duhur berkumandang. Kiai Dahlan berhenti bercerita dan berkata, "Wah, sudah azan. Kita berhenti dulu ya. Kita salat dulu. Nah, sebelum salat, kita wudu dulu. Kalian ada yang belum bisa berwudu? Biar Kiai ajari." Sambil menggiring anak-anak ke tempat wudu, Kiai Dahlan berbisik kepada Nyai Dahlan, "Tolong sediakan makan siang ala kadarnya untuk anak-anak ini. Kita kedatangan murid-murid baru. Setelah wudu, sekarang kita salat. Ada yang belum bisa salat? Mari Kiai ajari," kata Kiai Dahlan dilanggar.